Di goa-goa itu beneran lukisan-lukisan gitu. Betul, karena ini bumi ketujuh. Ini bumi ketujuh. 7 kali riset. 17. Sedangkan Anunnaki datang itu bumi keempat, keempat kelima, 5 keenam Atlantean Lemurian, 6 ketujuh sekarang. Jadi kalau di dalam map ya sedikit bahas di dalam kitab itu, yang ke riset paling terbesar itu adalah banjir besar itu ya Nabi Nuh. Karena ada datanya. Ya karena ada datanya itu jadi 6 ke 7. Anunnaki kan bukan manusia, dia alien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga Anda dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Covizen semuanya. Mohon maaf saya baru bisa bikin video baru hari ini. Kenapa? Karena kesibukan yang begitu luar biasa sehingga saya bisa baru menyapa hari ini kepada Covizen semuanya. Nah, Covizen teman-teman semuanya, coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia kita lebih akurat daripada siapapun yang hanya bisa berbicara teori. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk-petunjuknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah muka bumi itu direset oleh Allah Subhanahu wa taala. Islahiha. Jadi diulang, diperbaiki ulang gitu. Nah, ini menjadi sebuah statement dalam Quran yang sebetulnya membantah klaim-klaim orang-orang kafir dari dulu yang mengatakan sebetulnya dunia kita sudah beberapa kali direset ulang gitu. Dan ini teorinya katanya sekarang adalah dunia yang ketujuh. Kita sudah direset 7 kali, sekarang ini yang ketujuh. Dulu pernah kiamat kemudian direset lagi, pernah kiamat direset lagi, kiamat direset lagi. Ya sebetulnya itu tidak salah 100% tapi juga tidak benar 100%. Kalau menurut teori mereka, bumi pernah hancur kemudian dibuat ulang, dimulai ulang, hancur kemudian dimulai ulang. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bahwa dunia dulu pernah dirusak oleh makhluk-makhluk di atas muka bumi. Kemudian ketika makhluk ini dibinasakan, Allah memperbaiki lagi bumi itu menjadi seperti sekarang yang kita lihat. Itulah islah. Jadi makhluk-makhluk membuat perusakan itu dihapuskan dari dunia, kemudian buminya dibuat ulang seperti aslinya, direset ulang. Karena bumi ini punya hukum asal. Hukum asal bumi ini yang kita sebut sebagai hukum alam. Matahari terbit dari tempatnya, terbenam dari tempatnya. Ada beberapa musim, ada musim hujan, musim kemarau. Kalau di beberapa daerah yang agak ke sana, ke barat-baratan, ada musim dingin, ada musim salju, musim gugur, nah, musim musim semi dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Itu adalah direset. Itu adalah setelan awal bumi. Yang namanya bumi memang seperti itu setelan awalnya. Ketika makhluk-makhluk perusak dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan, maka bumi kembali kepada setelan awalnya. Ya, bisa difahami di situ. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu direset ulang. Setelah bumi itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti setelan awalnya, yang menghidupi makhluk-makhluk di dalamnya, yang hijau ranau, yang udaranya bagus. Nah, ini jangan dirusak kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirusak, yang rusak itu bukan alamnya sebetulnya, manusia itu sendiri. Karena alam bumi tidak butuh manusia, manusialah yang butuh bumi. Ada sebuah teori mengatakan, bagaimana kalau misalkan manusia musnah seluruhnya dari muka bumi, maka tidak terjadi apapun bagi muka bumi. Muka bumi justru bisa memulihkan dirinya sendiri. Bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi menjulang itu akan rapuh, kemudian hancur. Setelah hancur akan ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan baru. Kemudian gedung-gedung yang bertingkat-tingkat itu akan menjadi pepohonan-pepohonan yang hijau. Bumi akan kembali kepada setelan awalnya. Udaranya kembali bersih, tidak ada polusi. Itu kalau manusia nggak ada. Coba kalau bumi yang nggak ada, coba kalau tanaman yang nggak ada, seluruh makhluk akan mati. Kebalikannya begitu. Jadi bumi tidak butuh manusia, manusialah yang butuh bumi. Makanya Allah mengatakan jangan kamu buat bumi itu rusak setelah dia direset, setelah dia diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul, memang betul ada kata-kata reset, ada kata-kata diperbaiki ulang, disetel ulang seperti setelan awalnya. Di dalam Quran betul-betul ada. Cuman kalau teorinya sekarang adalah bumi yang ketujuh, itu yang tidak pernah dibuktikan, dan itu tidak pernah dibenarkan di dalam Quran. Quran hanya mengatakan dulu pernah dirusak pada zamannya jin dulu.
sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tertera jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah menciptakan Adam. Maka makhluk-makhluk di atas langit, para malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi orang-orang yang merusaknya lagi ya Allah? Karena dulu bumi pernah dirusak, kemudian direset ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian tahun bumi menghidupi di atas bumi, rusak lagi bumi itu. Zaman siapa? Zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah tenggelamkan bumi sehancur-hancurnya. Kemudian Allah reset ulang, kembali lagi seperti setelan awal. Terus begitu. Tidak ada beberapa siklus atau tidak ada siklus yang jelas berapa kali Allah mereset bumi, tetapi ada jejak-jejak itu. Dan memang peradaban-peradaban kuno itu sebetulnya sudah memberikan kepada kita penjelasan. Dulu atau mungkin sekarang kita menganggap bahwa teknologi sekarang ini adalah teknologi paling canggih. Tapi ketika kita dihadapkan dengan piramida yang ada di Mesir, Borobudur yang ada di Indonesia, kemudian peradaban-peradaban maju di masa lalu, kita akan berpikir, benarkah kita ini adalah peradaban paling maju yang pernah ada di muka bumi? Atau dulu ribuan tahun yang lalu pernah ada peradaban yang menyatarai peradaban kita saat ini dengan kemajuan teknologi yang modern, atau bahkan mungkin lebih baik daripada yang sekarang? Kan gitu, pertanyaannya di situ. Kemudian orang-orang itu, teknologi-teknologi itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, kita memulai lagi dari nol. Ya, merangkak lagi dari primitif sampai sekarang menjadi kembali lagi maju dengan teknologi yang tinggi. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah memberikan gambaran. Di puncak teknologi ini nanti kita akan dihadapkan dengan kiamat. Jelas sekali, kehancuran teknologi, munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi. Semua itu seolah-olah menggambarkan ada fase di mana ketika teknologi tinggi, Allah akan menghancurkan teknologi itu dengan sendirinya. Jadi sebetulnya gambaran di dalam Al-Quran itu jelas. Ada beberapa kali peresetan bumi. Bumi direset oleh Allah Subhanahu wa taala, disetel ulang daripada setelan awalnya. Dan itu menunjukkan kalau istilah mereka ada kiamat-kiamat sebelum kiamat yang besar itu, kiamat-kiamat yang pernah 7 kali terjadi, kemudian bumi direset lagi, tidak sebetulnya salah, juga tidak sebetulnya benar. Kalau di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan peresetan bumi itu adalah karena memang seharusnya bumi itu direset ulang karena belum sewaktunya hancur. Karena hancurnya bumi itu nanti pada hari kiamat. Ketika bumi itu belum ditakdirkan hancur, itu seperti bumi yang sakit kemudian Allah sembuhkan. Sakit kemudian disembuhkan. Sama seperti manusia. Ketika manusia sakit kemudian sembuh, sakit kemudian sembuh, bukan berarti sakit itu adalah kematian bagi dia, tidak. Itu adalah penyakit yang kemudian disembuhkan, sakit disembuhkan. Tapi kalau sudah tua, sudah ajalnya, ya mati. Bumi juga begitu. Mau direset berapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kiamat, itu lain urusan. Ketika kiamat, terjadi kiamat, maka itu kehancuran bagi seluruh alam semesta. Itu tidak direset lagi, tidak direset ulang. Ya, setelah kiamat Allah Subhanahu wa taala putuskan harinya hari apa? Hari Jumat, tapi tahun-tahun berapa nggak tahu kita. Semua sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kiamat, maka tidak ada reset lagi. Kita akan hidup di fase selanjutnya setelah dunia, yaitu fase akhirat. Makanya di dalam Quran disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa baruzu lillahil wahidil qahar. Pada hari kiamat itu bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang baru, langit yang sekarang diganti dengan langit yang baru, dan seluruh makhluk yang pernah hidup itu baruzu, mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-wahid al-qahar, yang maha tunggal dan juga maha perkasa. Jelas. Jadi kalau pernah direset, teorinya betul. Tetapi mohon maaf, dalam keyakinan mereka, dunia ini tidak ada ujungnya. Jadi nanti ada reset lagi, direset lagi, direset lagi, mulai lagi direset, terus begitu, terus menerus. Karena ada teori mengatakan bahwa dunia kita ini diatur oleh teknologi yang sangat tinggi, seperti dunia visual, seperti dunia game itu yang bisa direset-reset ulang. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Kita akan bahas beberapa teori-teori tentang dunia kita yang mungkin di dalam imajinasi kita pernah terbentuk. Apakah dunia kita diciptakan oleh alien? Apakah kita hidup di dalam dunia simulasi dan lain sebagainya? Insya Allah nanti kita akan bahas pelan-pelan. Satu persatu kita bahas sedikit demi sedikit, dan kita akan menggunakan Al-Quran sebagai rujukan kita. Jadi kita membahas ini supaya bukannya kita mengingkari Quran, tapi
Justru sebaliknya, semua teori-teori itu kita bantah atau kita setujui dengan Al-Quran. Yang cocok dengan Quran kita katakan cocok, tapi yang tidak sesuai dengan Quran maka kita katakan tidak sesuai, dan itu tidak satu selaras dengan Al-Quran. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.